اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in. Guru-guru kita, imam kita yang saya muliakan, Bapak Ibu pengurus Mushola At-Thayyibah yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku dan jemaah Qiyamul Lail, semoga kita dirahmati Allah. Karena Bapak tadi pantun doa dulu. Iya. Kupiah bukan sembarang kupiah. Kupiah dipakai berasal dari Mekah. Sudah bertahun-tahun Ustadz bertausiah, baru kali ini dimulai dengan baca Quran berjamaah. Luar biasa ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah. Amin. Baik Bapak Ibu, di judul tausiah kita seperti yang saya janjikan dengan pengurus ketika awal-awal komunikasi, mendidik anak soleh. Setiap kita pasti menginginkan anak soleh. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Ibrahim sendiri bermohon kepada Allah, bermunajat, Rabbi habli minas soleh. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Dan usia beliau sudah cukup tua ketika itu, karena tak juga mendapatkan anak. Tapi yang dia minta itu memang anak yang soleh, bukan anak yang salah. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik anak soleh itu? Orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang beriman, peliharalah dirimu dulu, baru keluargamu dari siksa api neraka. Keluarga yang dimaksud siapa itu? Ya keluarga inti, anak, istri, ya kan? Kemudian lebih besar lagi keponakan, keluarga besar. Ya seperti spiral lah dia. Kita bertanggung jawab. Kalau sempat anak kita itu tak lagi bisa dididik, tidak satu akidah, seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Anak itu Kan'an, durhaka, sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlika. Anak kau itu bukan lagi keluargamu. Jadi ternyata keluarga itu ya yang seakidah, itu utama dulu. Yang walaupun hubungan darah tapi tak seikidah, kata Allah, itu tak lagi keluargamu. Begitulah dalam Islam itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya kita bisa melahirkan anak yang soleh itu? Sejak kapan kita sebenarnya mengusahakan supaya lahir terwujud anak soleh itu? Sejak kapan Bapak Ibu? Belum mulai dalam kandungan? Kata Pak, sejak mencari jodoh. Dalam beberapa kitab pendidikan seperti Abdullah Nasir Ulwan, At-Tarbiyatul Awlad fil Islam, atau Ibnu Qayyim Zauziyah, atau ada lagi Muhammad Suhaib, sudah banyak terjemahannya bisa dibaca. Ini panjang kajiannya sebenarnya. Bahkan Abdullah Nasir Ulwan itu 2 jilid bukunya itu, cukup panjang. Kita ringkas, paling tidak 3 tahapan besar lah, 3 tahapan besar konsep pendidikan itu. Ada namanya qablan nikah, ada namanya qablal wiladah, dan yang ketiga ba'dal wiladah. Qablan nikah disebut dengan prakonsepsi, sebelum menikah. Qablal wiladah, sebelum melahirkan, pranatal. Ba'dal wiladah, sesudah melahirkan, pasca natal. Jadi betul Pak, yang pertama itu untuk menyiapkan anak-anak yang soleh itu dimulai dari pranikah. Qablan nikah, sebelum menikah, dimulai dari proses pencarian jodoh. Karena kalau sudah mengandung dimulai, sudah lewat 1 tahapan. Mengandung ibu-ibu, dapat suami yang tidak sholat, sakau, ya kan, zalim pula, sering marah-marah KDRT, tidak selamat itu janin. Rusak psikologis ibu, rusak janin. Atau suaminya taat, tapi ibu yang mengandung itu juga orang yang tak beres, yang tak tahu sholat, yang tak pernah tersentuh air wudhu, itu juga tak akan selamat. Sulitlah mendidik anak itu soalnya.
Maka prosesnya sejak kapan? Sejak sebelum menikah, yaitu proses pencarian jodoh. Itu yang pertama. Jadi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya jodoh, lah itu aja lah yang dibina. Jangan beko berubah lo pemana kan, tambah aja lah. Karena kemarin tak pertimbangkan itu. Yang ada dibina. Tapi yang untuk anak-anak kita, anak gadis kita, anak bujang awak, ayo kita bina mereka, tuntun mereka untuk menemukan jodoh yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, pezina untuk pezina, kata Al-Quran kan. Maka kita didik pula anak kita itu jadi orang baik, supaya dia insya Allah dapat jodoh yang baik. Kata Nabi, tungkaul mar'ah li arba'in. Biasanya laki-laki itu kalau menikahi perempuan itu karena 4 alasan, 4 pertimbangan. 5 liha karena hartanya. Hartono pertama Bapak Ibu, rancak itu bisa dipoles kan? Harto. Wali maliha, wali jamaliha, baru rancaknya. Wali hasabiha, keturunannya. Wali diniha, agamanya. Seringkali agama itu memang diakhirkan. Tapi perintah Nabi bukan keempat-empatnya, bukan karena hartanya. Fasfar bizatiddin taribat yadaka. Kau pilihlah karena agamanya, maka engkau akan diberkahi, maka engkau akan beruntung. Mana pengalaman ibu, pengalaman ama-ama yang sudah punya menantu? Dulu calon menantu datang ke rumah, apa yang pertama ditanya? Rima karajo, Rima karajo. Kau para lu bara gajinya, gitu kan? Lekai dia anak dan go, gitu kan? Salahkah itu? Enggak. Tuh awak pengen juga anak awak sejahtera kan? Tapi enggak itu yang diutamakan kan? Untuk pembuka cerita lah, dimakan aja ya kan? Dimakan buang. Tapi yang intinya enggak, jangan sampai lupa yang intinya. Apa agama awak? Kau nak Islam? Ya kan? Lai pandai solat, lai bisa baca Al-Quran. Kalau menantu laki-laki, lai bisa menjadi imam dan seterusnya. Yang penting agama. Yang perempuan juga begitu. Sampai-sampai kalau bisa juga kita tahu asal usul keluarganya. Coba lihat Nabi Muhammad SAW dari keluarga terpandang, keluarga terhormat. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Walaupun ketika itu belum Islam, hamba Allah dia. Coba. Nama ibunya Aminah, orang yang amanah, dipercaya. Ini jalurnya keluarga terhormat ini, sampai nanti ke Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun memang ada juga orang yang keluarga yang tak baik menghasilkan anak yang baik, tapi itu kan ya luar biasa anugerah Allah lah itu kan. Umumnya kan begitu. Pendidikan itu memang dari keluarganya. Satu, ada itu banyak tahapannya sebenarnya, tapi saya ingin menegaskan lagi satu hal juga yang perlu kita renungkan dan kita kritisi praktik, mohon maaf, di masyarakat kita. Sesudah dapat jodoh ini, dinikahkan, sudah menikah, mengalai barale walimatul urus, sunnah hukumnya. Cuman kadang-kadang barale awak itu dihiasi dengan kemaksiatan, dibuatlah organ tunggal, joget-joget, onjak-onjak, melumpek-lumpek. Tidak pula menutup aurat. Lagu-lagunya mengundang syahwat. Marah pula jo nak daro, tidak solat. Karena sudah kontrak, kadung kontrak sekali babadak. Beko solat, beko luntur badak. Zuhur tidak, solat asar tinggal. Gimana itu kira-kira? Apa tujuan para lek itu Bapak Ibu? Pertama, mengaget orang banyak. Yang kedua, di undangan itu mohon doa restu supaya jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu kan, dan melahirkan anak cucu yang soleh-solehah, kan begitu. Tapi ternyata dilakukan kemaksiatan, syarat saja tidak. Ini mengumumkan, mempublikasikan pernikahan yang sesuai dengan syariat atau mempublikasikan kemaksiatan. Coba kita renungkan bersama. Mereka mungkin Allah ijabah doa tu kalau acara baraleknya dihiasi dengan kemaksiatan, apalagi dengan minuman khamar. Ada yang minum narkoba bagai. Ya mudah-mudahan di kota Padang tidak begitu parah ya. Tapi di beberapa kampung kita tahu lah ya. Saya juga di kampung saya dulu ketika saya masih kecil-kecil, wah,
luar biasa. Sampai ada yang meninggal itu ditikam bunuh-membunuh karena para mabuk. Nauzubillah min zalik. Nah, dan sudah kalau ada yang seperti itu bertobat awak. Tobat awak, minta ke Allah Ta'ala supaya tak berdampak negatif ke anak keturunan awak. Yang kemuka ke depan hari, tolong yang walimah itu, baralai itu, janganlah melanggar syariat, janganlah mempertontonkan maksiat. Sebelum menikah juga dijaga, jangan sampai dua soak dulu bajak dari Jawi. Itu dihati-hati Bapak Ibu. Zaman sekarang anak-anak kita begitu bebas pergaulan, berzina. Kalau sudah zina, secara fikih berbahaya hukumnya Pak. Anak yang lahir itu dia dianggap tak punya nasab ayah, walaupun jelas itu bapak biologisnya. Kalau dia anak perempuan, maka dia nanti tak bisa dinikahkan, tak bisa ayahnya itu jadi wali, karena dia diproduksi di luar nikah, ilegal. Maka dia tak punya nasab ayah. Bahkan dia juga tak bisa mewarisi harta ayahnya. Sebaliknya laki-laki juga begitu. Laki-laki memang tak butuh wali, tapi dia bisa jadi wali untuk adiknya kan, adik perempuannya. Adik perempuannya ini sah, nikah sah, dia tidak. Maka ketika ayahnya sudah meninggal, dia tak bisa menjadi wali untuk adik perempuannya, karena dia seibu lain ayah dipandang secara syariat. Begitu dampaknya secara fikih. Secara pendidikan, anak yang lahir di luar nikah itu akan rentan dibuli orang, ya kan? Rusak psikologisnya. Jadi banyak dampaknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sama-sama kita, saya juga punya anak perempuan, punya anak laki-laki, sama saja. Mari kita betul-betul didik. Saya melihat kasus-kasus sungguh miris. Ya Allah, kadang mau menangis kita. Banyak sekali yang di luar dugaan kita. Baik orang biasa, orang awam, orang berpendidikan pun, orang ahli agama pun ada juga yang terjerumus. Namanya oknum. Tapi ada kan. Bahkan sekarang LGBT juga ada. Sampai-sampai ada dokter di bidang apa itu HIV itu banyak buat. Ada lomah kerjanya. Ustaz kan ni lomah je. Kerja ustaz tu. Awak ndak ada buat dosa kadang. Nencik kau dosa awak. Nauzubillah min zalik. Oknum. Siapa orang yang tak tahu dah. Dia kan dirahsiakannya lomah. Cuman dia ngasih warning kepada kita, hati-hati, penyakit itu siapapun bisa terjangkit, hati-hati. Sama-sama waspada kita. Kalau dulu awak jantan betina nak khawatir awak, kini jantan pun takut awak. Perempuan itu saya kawannya, waspada. Bukan seuzon, waspada. Satu tahapan berubah. Sudah 50 minit. Balik kau. 30 minit. Tahap kedua adalah qablal widadah, sebelum lahir. Itu dari dalam kandungan. Secara kesehatan ini sangat menentukan untuk mencegah stunting. 1000 hari kehidupan pertama mulai terjadinya pembuahan, itu sepanjang dalam rahim itu harus diberi makanan bergizi, kan begitu. Tapi kita secara Islam tidak saja bergizi, itu ya juga, tapi tolong jaga juga makanan yang halal. Perbanyak amalan-amalan sunnah, jangan tinggalkan amalan yang fardu pula. Fardu tetap, yang sunnah diperbanyak. Bahkan ibu-ibu yang hamil, Allah jadikan tidak datang bulan, ya kan? Itu ya jangan dibuahi. Tapi apa hikmahnya? Apa hikmahnya ibu selama 9 bulan tidak datang bulan? Tidak menstruasi. Apa hikmahnya? Berarti selama 9 bulan itu ibu-ibu dalam keadaan suci. Kapanpun bisa baca Quran, kapanpun bisa sholat sunat. Subhanallah. Kenapa? Dia sedang mengandung manusia, janin, merupakan hamba Allah, makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk lain di alam rahim. Rahim itu penuh dengan kasih sayang, maka Allah buat seperti itu ibu-ibu. Dan kata ibu-ibu ini, saya juga ibu di rumah bilang, ternyata psikologis ibu-ibu yang sedang mengandung itu kan tidak selamanya stabil, ya kan? Nah, kalau dia tak stabil, stres, depresi berpengaruh ke anak, ke janinnya.
Maka untuk menenangkan itulah tadi, dia suci, dia sholat, dia berzikir, dia baca Quran, supaya jiwanya tenang, anaknya pun tenang di dalam. Maka suami pun jangan berang-berang, penuh kasih sayanglah dengan istri. Itu poin penting selama di dalam rahim itu, mengandung itu. Makanan yang halal, makanan bergizi yang halal, tingkatkan amal ibadah. Yang tahapan ketiga adalah begitu lahir, ba'dal wiladah namanya. Ini panjang, ini panjang sekali. Yang pertama yang diajarkan apa Bapak Ibu? Azan. Azankan dia. Sebelum mengajarkan ilmu-ilmu lain, ilmu tauhid dulu. Allah Akbar, Allah Akbar, enak. Allah tu nak gadang. Orang jangan kegadang-gadangan. Kok gadang besok? Asyhadu an la ilaha illallah, Allah itu Tuhan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Hayya 'alas shalah, beribadah kau nak. Kunci ibadah tu solat. Bapak Ibu, solat penting sekali. Anak-anak dididik solat. 7 tahun anak tu suruh solat, 10 tahun kalau tak solat juga dipukul. Tapi ingat Bapak Ibu, 3 tahun awak mendidik anak tu elok-elok, dipujuk-pujuk, disayang-sayang 3 tahun. Berapa lama 3 tahun tu Pak? Berapa hari tu? 365 hari kali 3, 1095 hari. Berapa kali tu salatnya tu? 5 kali 1095, 5475 kali anak tu dipujuk-pujuk, disayang-sayang, diumbuk-umbuk supaya salat. Tak mau juga lah 5000 kali, pantas dipukul. Begitu maknanya. Jangan bilang Islam itu keras, bukan begitu. Pemahamannya harus dibenarkan itu. 3 tahun dia ke waktu. Leka mungkin anak tu tak mau sholat. Tapi kalau cuma 3 tahun dididik, tapi cuma Idul Fitri Adha, itu tak mau ada. Atau dididik cuma hari Minggu, didikan subuh, anak mau ada. Rutin selama 3 tahun itu. Maka tadi diseru anak tu, hayya 'alas shalah, beribadah kau nak. Ibadah itu utamanya solat. Hayya 'alal falah, jadi pemenang kau nak, jangan jadi pecundang. Berprestasi kau nak. Kalau sudah berprestasi hebat kau nak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah nama gadang. Jangan kegadang-gadangan. La ilaha illallah sampai mati nak pacik kalimat la ilaha illallah itu. Luar biasa makna azan itu. Maka sebaiknya ayah yang mengazankan. Diazankannya hadir hatinya menanamkan itu kasih anak. Apakah anak itu sudah mengerti? Belum memang, tapi pendengarnya sudah aktif. Tetapi ingat, Allah sudah meniupkan di ruhnya dulu, kita dulu sudah bertauhid pada Allah. Maka diazankan untuk merekam kembali, menanamkan kembali perjanjian itu. Sudah diazankan di apa lagi? 7 hari dia diakikahkan bagi yang mampu. Yang perempuan 1 ekor, laki-laki 2 ekor, ditabalkan namanya, beri nama yang baik, cukur rambutnya semuanya, kata Ibnu Qayyim, semuanya rambutnya dibotak. Rambut itu ditimbang, diganti dengan perak sebesar rambut tu, disedekahkan ke orang. Ulama yang lain mengatakan boleh yang mampu seberat emas tu disedekahkan ke orang. Supaya apa itu? Supaya pikirannya itu elok, tidak kumuh pikiran tu. Supaya apa tadi disembelih akikah, supaya dia punya sosial yang baik, ditahnikkan dia, dikunyah-kunyahkan kurma, gosok-gosokkan ke langit-langitnya itu. Supaya apa itu? Saraf-sarafnya aktif. Tapi hikmahnya apa? Supaya dia nanti berbicara yang manis-manis, nak menyakiti hati orang. Luar biasa ajaran Islam itu. Kadang-kadang awak lupa kan, tak awak amalkan. Coba diamalkan ke depan. Yang masih punya yang kabar anak gitu kan. Atau kalau bapak ibu sudah senior, yang punya cucu nanti diarahkan ke situ. Balik-balik kita baca kitab balik. Bagaimana Rasulullah mengajarkan. Terakhir, yang tak kalah pentingnya, tolong selama dia itu kita asuh anak itu, jangan sekali-kali memberi makanan haram. Kalau sayang awak ke anak istri bapak, beri dia makanan bergizi supaya bagus badannya sehat. Tapi juga tolong berikan makanan yang halal supaya rohaninya sehat. Makanan bergizi tapi cara memperolehnya dengan haram, hasil korupsi, menipu orang, mengicu orang, itu sama dengan meracuni rohani si anak. Dia sehat badannya, tapi payah dididik untuk beribadah. Kenapa? Karena dia memakan makanan yang haram, tumbuh di badan itu makanan haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 233 menceritakan ibu-ibu harus menyusui anaknya.
Lalu Buya Hamka ketika menafsirkan itu dalam kisah kitab, dalam tafsir Al-Azhar, menceritakan kisah seorang laki-laki yang bernama Abu Muhammad Al-Juwaini. Dia punya bayi, anaknya bernama Abdul Malik. Ketika bayi, dia berpesan kepada istrinya, Adinda, jangan kau susukan anak kita ini kepada orang yang tak dikenal ketaatannya pada Allah. Iya bang, iya dah. Ternyata suatu ketika istrinya sakit, kemudian anaknya itu menangis, tak bisa menyusui. Adalah ibu-ibu yang lain yang menyusui, nampaknya nak menangis. Kenapa menangis? Dia haus menyusui. Sini kususukan dia ibu tu. Pas disusukannya, pulang Al-Juwaini, nampaknya anaknya susukan orang, merah padam wajahnya, direbutnya anak tu. Lapai ibu tu, takut ibu tu kan, ditonggengkannya anak tu. Kecik Buya Hamka masuk orang, ditonggengkannya anak tu, dikoreknya mulutnya, dimuntahkannya air susu itu. Lebih baik nak kau mati sekarang ketimbang kau besar nanti orang yang maksiat kepada Allah, kerana kau memakan sesuatu yang tak jelas kehalalannya. Kau dikaji-kaji kan dah haram dia tu kan. Cuma persoalannya ibu tu makan haram atau tidak. Makanan dia tu membentuk dagingnya, membentuk air susunya, itu yang diminum anaknya, itu yang nak mau dia. Singkat cerita, anak tu tak mati, anak tu tetap tumbuh berkembang, bahkan menjadi ulama besar, dikenal dengan Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Nanti bisa dilihat di Google, tengok di Wikipedia profil Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dia adalah guru besar di Madrasah Nizamiyah Naisabur, Irak. Salah satu murid dia adalah Imam Al-Ghazali. Anak ketek tadi itu guru Al-Ghazali itu. Ketika dia mengajar, kadang-kadang dia berang-berang, tak bisa memandangkan amarahnya, tak bisa mengendalikan marahnya. Sesudah itu dia pun menyesal, duduk dia baca itu ke anak-anaknya. Mungkin saya tidak mampuanku mengendalikan marahku, karena ada sisa-sisa air susu yang tak sempat ku muntahkan saat ayahku mengorek mulutku. Dicintukannya masuk ke kiri itu. Subhanallah. Itu pengakuan ulama besar. Bagaimana kalau kita memberi makanan yang jelas? Tadi kan tidak jelas haramnya itu kan, hanya diragukan. Bagaimana kalau makan haram? Maka sulitlah anak itu dibentuk karakternya. Nah, ini pelajaran penting. Akan tetapi Bapak Ibu, semuanya adalah anugerah Allah. Kita hanya bisa berikhtiar Bapak Ibu. Tak mampu kita kira-kira minta tolong sama guru, sekolahkan ke sekolah agama, gitu kan. Kalau rasa-rasa Bapak Ibu kuat mendidik agama di rumah, silakan masuk sekolah umum. Kalau tidak talok rasanya ke pesantren, ke madrasah. Tapi semuanya Allah yang menentukan. Maka kunci terakhir adalah berdoa ke Allah, minta ke Allah. Karena kadang-kadang anak itu juga ujian kan. Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita di mana doa-doa dikabulkan, dan orang tua juga, ayah ibu dikabulkan doanya, orang puasa dikabulkan doanya. Mari kita angkat tangan kita senantiasa di Ramadan ini, jangan lupa di antara doa-doa terbaik kita agar Allah menjadikan anak keturunan kita soleh dan solehah. Karena Allah berjanji, jannatu adnin yadkhuluna wa man shalla min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kelak di surga adnin berkumpullah keluarga itu, ayah, ibu, nenek moyangnya, suami istri, anak keturunannya. Syaratnya mereka menjadi orang-orang yang soleh. Banyak maaf bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.